Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencaksilat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Seperti karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya ya. Anak-anak, di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita ya? Yuk simak terus penjelasan Bu Guru berikut ini. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), dan aliran angin (PLTA). Selanjutnya, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa dikenal dengan SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah?
Anak-anak, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Diskusikan bersama dengan teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Pertanyaan pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik diantaranya adalah aliran air, panas bumi, angin, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Fungsi sutet adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Selanjutnya, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Hal ini dikarenakan jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Selanjutnya, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan secara singkat ya. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paragraf pertama merupakan topik masalah, yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Selanjutnya, paragraf kedua merupakan deret penjelas, yaitu tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Berikutnya, paragraf ketiga merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Anak-anak, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nah, kalian baca informasi singkat berikut ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu ya. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan juga fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Anak-anak, berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik.
Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.